Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hendaklah kita selalu mempertahankan 4 pilar kekuatan Islam dalam semua keadaan. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, tidak pernah menyerah karena kita selalu bersabar. Yang ketiga adalah berikhtiar yang terus menerus. Dan yang keempat adalah tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran 4 bekal itulah diberikan kepada kita yang bisa tidak berubah keadaan ini. Kita tetap menjadi orang yang istiqomah, menegakkan segala sunnahnya, meninggalkan segala bid'ahnya ketika berhadapan dengan perkembangan yang terus berubah dan terus berubah. Mengapa harus bersyukur? Betapa banyak kerusakan hidup ini akibat kesombongan kita, ketakaburan kita. Banyak kita lupa kepada Allah. Padahal tidak ada orang yang lupa kepada Allah kecuali Allah melupakan kepada kita, dan itulah ciri orang yang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sekali kita beriman, kita tidak ingin menjadi orang fasik, apalagi munafik, apalagi zalim. Naudzubillah. Kesabaran itu juga melengkapi rasa syukur kita. Kenapa? Karena begitu seseorang menyatakan diri beriman, Allah menjanjikan langsung mengirimkan ujian, cobaan, musibah yang tak pernah berhenti. Sekiranya kesabaran itu ada lelahnya, mungkin banyak orang yang sudah frustrasi. Maka di Quran, sabar itu punya kekuatan tersendiri yang tidak boleh menyerah dan pasrah, tapi terus mencari solusi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Orang-orang yang beriman itu kesabarannya tidak tanggung. Kalau sabarnya sering berubah itu munafik. Kesabaran dalam semua keadaan. Wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang yang selalu bertahan fil ba'sa, dalam berbagai macam himpitan, wadara dan kesulitan, wahinal ba's dan peperangan, baik perang secara fisik, perang mental, perang ideologi, perang teknologi. Kita terus harus mempertahankan keyakinan kita, tidak usah larut apalagi hanyut terbawa gelombang kehidupan yang semakin tidak jelas. Bahkan Mustafa Al-Maraghi mengomentari warobitu itu, kita harus selalu mengupdate tingkat kesabaran kita, karena kadang-kadang sabar itu menurut situasinya. Dulu, kini, nanti.
tantangannya semakin kompleks. Kesabaran itu terkadang membutuhkan kita banyak berbuat, banyak bertindak, banyak melakukan pembaruan di sana sini sehingga kita tidak tertinggal oleh perkembangan. Sabar dalam pengertian yang lama itu biasanya hanya sabar itu menanti keputusan Allah. Itu sabar yang pasif. Sekarang itu sabar harus berbuat, harus bertindak, melakukan inovasi. Banyak ya, cara-cara baru untuk mengatasi persoalan yang berkembang. Inilah Allah berikan kepada orang yang beriman itu orang-orang yang kreatif, yang selalu bisa menghadapi semua perkembangan. Yang ketiga, hadirin sekalian, tidak cukup syukur sabar itu sebagai ibadah, tapi ikhtiar kita harus optimal. Bahkan kadang bukan hanya optimal, tapi juga profesional dan proporsional. Ikhtiar itu menurut kemampuan kita, kapasitas kita, kondisi kita. Tapi kita sadari siapapun kita tanpa melakukan ikhtiar, walaupun Allah tetap punya takdir, takdirnya mungkin tidak kita kehendaki karena kita tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Kita sering mengungkapkan kata-kata manjada wajada, banyak orang yang berjuang, yang sungguh-sungguh pasti berhasil, tapi kenyataannya banyak orang justru kadang-kadang berjuangnya sungguh-sungguh tapi sabarnya yang tidak ada. Seperti juga ada orang sabar tapi tidak sungguh-sungguh. Itu yang oleh Allah disinggung oleh Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sekali kita berikhtiar, jangan sampai mengenal lelah, jangan sampai capek, terus semangat kita tumbuhkan bahwa insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Tetapi pada saat yang bersamaan jangan lupa bahwa ujian dan cobaan Allah itu pasti satu saat akan Allah tunjukkan hasil ikhtiar kita. Bahkan dalam kasus tertentu orang akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang ia usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang terakhir, makna tawakal bukan hanya berserah diri kepada Allah, tapi kita merasa optimis bahwa Allah bersama kita, Allah membimbing kita, Allah menolong kita, Allah melindungi kita, bahkan Allah membela kita. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Pekerjaan apa hari ini yang tidak melelahkan? Ngurus umat, ngurus bangsa, ngurus generasi ke depan yang lebih hebat, pasti lebih berat. Tapi kalau bersama Allah, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah selalu bersama orang sabar, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Membangun optimisme inilah yang harus kita tanamkan, sehingga semangat berislam itu semangat yang banyak keinginan tapi banyak perbuatan dan pekerjaan, bukan menghayal panjang di tahun 2026. Bagaimana situasi bisa berubah kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, mengampuni segala kekhilafan kita. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Tantangan hidup kita hari ini tidak ada yang bersifat manual, tapi selalu global. Ada teknologi global, ekonomi global, politik global, bahkan ada agama global yang tidak perlu masjid, tidak perlu salat, tidak perlu ibadah, cukup beramal soleh. Sungguh sangat menyedihkan kalau kita berislam ini berdiam diri
tidak menyampaikan kebenaran sehingga agama tidak lagi menjadi milik kita, mungkin hanya sebuah keyakinan tanpa amalan. Mari kita bersyukur, bersabar, berikhtiar, sekaligus berawakal kepada Allah. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan kepada kita. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah aqimussalah.